Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gravimetri. Gravimetri ini adalah salah satu dari metode analisis kuantitatif secara konvensional selain volumetri. Analisis gravimetri adalah merupakan salah satu bentuk analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Jadi, dalam proses analisis gravimetri ini ada proses transformasi, isolasi dan juga penimbangan dari suatu endapan. Di dalam gravimetri, analisis sampel atau analit didasarkan pada penimbangan atau penentuan massa. Pada garis besarnya, tahap analisis gravimetri terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama adalah pengendapan, yang kedua adalah penyaringan endapan, yang ketiga adalah pemanasan endapan, dan yang terakhir adalah penimbangan endapan. Dalam analisis gravimetri, yang pertama kali adalah preparasi sampel, yaitu bahwa karena kita akan melakukan pengendapan, maka sampel harus kita larutkan. Jadi melarutkan sampel, jadi memilih pelarut sampel, di mana pelarut yang dipilih haruslah sesuai dengan karakter sampel yang akan dilarutkan. Misalnya menggunakan HCl, H2SO4 atau HNO3 yang biasanya digunakan untuk melarutkan sampel. Sebenarnya ada beberapa metode dari gravimetri, antaranya yaitu metode pengendapan, metode penguapan, dan metode elektrolisis ya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah metode pengendapan. Jadi, prinsip pengendapan yaitu mengubah komponen sampel analit yang diinginkan menjadi endapan yang sukar larut. Jadi, pada prinsipnya pada pengendapan ini adalah memisahkan analit dari larutan yang mengandungnya. Jadi, larutan sampel ditambah dengan reagen tertentu sehingga terbentuk endapan yang stabil untuk diproses lebih lanjut. Jadi, syarat dari endapannya terbentuk tersebut adalah bahwa terendapkan secara sempurna, kelarutannya sangat kecil, kemurniannya tinggi, dan ukuran kristal endapan cukup besar untuk proses penyaringan, dan diketahui rumus molekulnya. Di sini dicontohkan ketika kita akan menentukan kadar kalsium dalam suatu sampel. Kalsium bisa ditetapkan secara gravimetri dengan cara mengendapkan ion kalsium menjadi kalsium oksalat, yaitu dengan menambahkan reagen pengendap ion oksalat ke dalam larutan sampel yang mengandung ion Ca2+, sehingga terbentuk endapan Ca oksalat. Di sini reaksinya adalah Ca2+ ditambah dengan Cr2O4 atau oksalat 2- menghasilkan CaC2O4 ya. Untuk selanjutnya Ca oksalat yang terbentuk itu nanti akan dipijar sehingga menghasilkan CaO yang akan kita timbang. Mekanisme pengendapan. Endapan akan jika suatu larutan sudah melewati titik jenuh atau saturated super solution. Jadi, proses pengendapan terjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap nukleasi atau pembentukan inti endapan, di mana pasangan ion-ion secara langsung atau dengan induksi akan berpasangan membentuk butir-butir dalam larutan. Yang tahap kedua adalah pembentukan kristal, yaitu inti akan menarik ion yang lain untuk bergabung membentuk butiran yang lebih besar. Sebelum proses pengendapan di dalam larutan itu memiliki ukuran 10⁻⁸ cm. Kemudian ion-ion tersebut akan membentuk partikel koloid yang memiliki ukuran yang lebih besar, yaitu 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁴ cm. Dan apabila terjadi pengendapan, maka ukuran partikel akan menjadi lebih besar lagi, yaitu memiliki ukuran di atas dari 10⁻⁴ cm. Ukuran partikel endapan ini berbanding terbalik supersaturated solution atau RSS dari larutan. RSS ini dikenal juga dengan kelewat jenuhan ya, memiliki rumus Q dikurangi S dibagi dengan S, di mana RSS itu adalah kelewat jenuhan atau supersaturated solution, Q adalah konsentrasi dari spesi, S kesetimbangan kelarutan. Untuk memperoleh endapan yang besar, maka diusahakan nilai dari kelewat jenuhan atau supersaturated solution-nya adalah rendah, dan nilai S-nya adalah tinggi dan Q-nya rendah. Setelah melewati proses pelarutan sampel dan juga penambahan reagen sampai dengan terbentuk endapan, maka dilanjutkan pada tahap menyaring dan mencuci endapan yang telah diperoleh.
mencuci endapan bisa dengan menggunakan kertas saring, yaitu dengan menggunakan kertas saring yang kita tempatkan di dalam corong, bisa juga menggunakan cawan penyaring atau penyaring gelas ya. Jadi kita menggunakan menyaring ini, maka yang pertama kita tuangkan adalah supernatannya, tidak langsung menuang kepada endapan ya. Jadi supernatan kita tuang, setelah itu kemudian baru kita menuangkan endapan, dan terakhir itu adalah kita membilas wadah yang masih ada endapan-endapan yang tersisa di situ. Kenapa kita harus menuang supernatanya, tidak menuang endapannya dahulu? Karena apabila kita menuangkan endapannya terlebih dahulu, maka akan menutupi pori-pori sehingga proses penyaringan menjadi lebih lama. Ya. Setelah kita melewati pelarutan sampel, kemudian dilanjutkan dengan penambahan reagen sampai dengan terbentuk endapan, maka selanjutnya kita akan menyaring endapan dan mencuci endapan, menyaring endapan bisa dengan menggunakan kertas saring yang otomatis kita tempatkan di dalam corong, dan juga bisa menggunakan cawan penyaring atau penyaring gelas ya. Jadi kertas saring kita tempatkan di dalam corong, kemudian supernatan dari endapan yang kita dapat, supernatannya kita tuang secara perlahan-lahan ke dalam kertas saring ya. Jadi yang diendapkan atau yang dikeluarkan dulu adalah supernatannya, baru kemudian setelah itu kita keluarkan atau kita saring endapannya. Hal ini untuk apa? Untuk mempercepat kerja kita, karena apabila kita menuangkan terlebih dahulu endapannya baru airnya atau bersama-sama, maka akan jalannya air itu akan terhambat oleh endapan ya, sehingga proses penyaringan akan lama ya. Setelah proses penyaringan, maka dilanjutkan dengan pencucian endapan. Pencucian endapan ini dimaksudkan untuk membersihkan endapan yang kita dapat dari kontaminan-kontaminan yang mungkin terikut selama proses pengendapan. Ya. Penambahan pencucian ini dilakukan dengan menggunakan larutan elektrolit yang mengandung ion-ion dari endapan, ya, sehingga pengotor-pengotor akan larut atau terikut oleh cairan tersebut dan juga lebih menyempurnakan pengendapan yang terjadi. Setelah menyaring endapan dilanjutkan dengan pemanasan endapan. Dalam di sini bisa ya. Jadi di sini setelah kita saring endapan, kemudian kita tuang, kita ambil kertas saring dari corong ini, kemudian kita masukkan ke dalam krus ya, krus yang berutup. Krus ini sebelumnya sudah ditimbang sebagai berat krus mula-mula ya. Jadi sebelum krus digunakan, krus ini sudah harus diketahui berat mula-mula. Setelah sampel dan kertas saring berada di dalam krus, maka krus akan kita pijar atau kita keringkan di oven ya. Kita pijar ini biasanya untuk mendapatkan bentuk timbang yang sesuai. Misalnya seperti FeOH 3 kali itu kita akan pijar sehingga menjadi bentuk F2O3, dan F2O3 inilah nanti yang kita timbang ya. Kemudian setelah dari pemijaran dan juga dari ruang oven pengeringan ini, maka kita dinginkan ke dalam desikator. Jadi krus ini kita ambil menggunakan tang krus, kita masukkan ke desikator sampai suhunya dingin, baru kita lakukan penimbangan. Penimbangan dan perhitungan. Setelah sampel endapan tadi sudah dingin sama dengan suhu ruangan, maka baru kita lakukan penimbangan ya. Kita menimbang krus yang berisi sampel endapan tadi ya. Sehingga berat endapan yang didapatkan adalah berat wadah dan endapan dikurangi dengan berat wadah mula-mula. Wadah tadi kan krus yang berisi endapan dikurangi dengan berat krus pada mula-mula. Setelah proses pemanasan untuk pengeringan dan juga untuk pemijaran, maka krus yang berisi sampel tadi kita masukkan ke dalam desikator sampai ditunggu sampai suhunya dingin sesuai dengan suhu ruangan ya. Setelah suhunya dingin, maka krus yang berisi sampel yang telah dipanaskan atau dipijar tadi kita timbang kembali untuk diketahui berapa berat antara berat krus yang mengandung sampel. Dan untuk mendapatkan atau kita mengetahui berat endapan yang kita dapatkan, caranya adalah dengan mengurangi berat wadah yang mengandung endapan, jadi mengurangi dari menimbang dari krus yang mengandung endapan, kemudian kita timbang. Kemudian
Untuk mengetahui berat endapan, maka kita akan mengurangi berat wadah dan endapan dikurangi berat krus pada waktu awal sebelum digunakan. Dasar reaksi dari gravimetri adalah mol zat A ketika ditambahkan dengan mol reagen akan membentuk suatu endapan. Cara perhitungannya dalam gravimetri adalah bahwa persen analit kita dapatkan dari berat analit dibagi dengan berat sampel kali 100%. Di sini juga akan kita hitung faktor gravimetri, yaitu dengan cara menghitung AR atau MR dari analit yang kita cari, kemudian kita bandingkan atau kita bagi dengan MR endapan yang ditimbang. Sedangkan berat analit adalah bisa dicari dengan mengetahui berat P atau berat endapan dikalikan dengan faktor gravimetri, di mana A adalah analit dan P adalah endapan. Ini adalah contoh perhitungan dari analisis gravimetri. 0,6025 gram sampel garam klorida dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih. Endapan perak klorida disaring, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Ternyata didapatkan beratnya adalah 0,7134 gram. Hitunglah persentase klorida dalam sampel. Penyelesaiannya adalah reaksi yang terjadi adalah Ag+ ditambah dengan Cl- menghasilkan endapan AgCl. Faktor gravimetri atau P adalah AR dari Cl yang kita cari dibagi dengan MR AgCl. Sama dengan 35,5 dibagi MR dari AgCl, yaitu 107,9 ditambah dengan 35,5. Sama dengan 35,5 dibagi 143,4 sama dengan 0,25. Persen analit Cl sama dengan berat Cl kali faktor gravimetri dibagi berat sampel kali 100%, sehingga dihasilkan 29,50%. Metode penguapan adalah merupakan salah satu metode yang ada di dalam gravimetri. Metode penguapan ini dilakukan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Misalnya kadar air ya, kadar air dalam suatu sirup kering atau kadar air di dalam serbuk simplicia misalnya. Jadi kita bisa menghitung dengan metode penguapan ini. Ini adalah salah satu prosedur kerja metode gravimetri dengan cara penguapan ya. Di sini adalah dengan penentuan kandungan air kristal di dalam CuSO4. Metode elektrolisis adalah bagian dari metode gravimetri selain metode pengendapan, penguapan ya. Terakhir adalah metode elektrolisis. Metode elektrolisis ini pada prinsipnya adalah bahwa senyawa ion yang akan diendapkan dipisahkan secara elektrolisis pada elektrode-elektrode yang sesuai. Ya. Ini metode elektrolisis ini diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung logam terlalu cukup besar seperti air limbah. Sampel yang didapat dianalisis dengan metode gravimetri dapat berupa sampel padat maupun sampel cair ya. Prinsipnya senyawa ion yang akan diendapkan dipisahkan secara elektrolisis pada elektrode yang sesuai, sehingga jika elektrolisisnya cermat dapat terhindar dari peristiwa kopresipitasi dan postpresipitasi sebagai pengotor. Demikian materi gravimetri yang saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.